Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Tugu Priyotno. Saya merupakan mahasiswa PPG Universitas Pasundan. Saya saat ini mengajar di SMA Pasundan 1 Bandung. Hari ini saya akan melaksanakan pembelajaran untuk uji kinerja pada tanggal 13 Desember 2022 dengan materi mengenai hikayat. Untuk video selengkapnya bisa disimak oleh Bapak Ibu dosen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya anak-anak, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kalau kalian dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini hari apa? Hari Selasa tanggal 13 Desember 2022. Hari ini kita akan belajar apa ya? Bahasa Indonesia. Baik, sebelum kita mulai, berdoa dulu ya. Silakan dipimpin oleh KM-nya. Mana KM-nya? Oh, ini Daita. Silakan Daita dipimpin dulu. Siap, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih sudah memimpin doa. Bapak cek kehadiran dulu ya. Kelas 10 IPS 4 ya. 10 IPS 4 nih. Bapak cek kehadiran dulu. Dimulai dari Alif, ada Alif? Ada ya. Alia hadir, Ardita hadir, Aska hadir, Belinda hadir, ada Belinda. Cantik Salwa hadir, Yusuf hadir, dan Hanif hadir. 1, 2, 3 orang yang tidak hadir ya. Baik, karena ini di pertengahan hari dan kalian kayaknya mulai ngantuk deh. Kita ice breaking dulu ya. Ice breakingnya kita games menggunakan aplikasi Kahoot atau web Kahoot ya. Silakan dibuka HP-nya. Silakan dibuka kahoot.it. Silakan dibuka di websitenya kahoot.it, masukkan PIN yang sudah Bapak berikan ya. PIN Kahoot-nya 1237689. Siap? Silakan. Tanya nomor 1. Peringkat yang pertama siapa ya? Raihan. Bapak curiga Daita salah? Oh, salah bener. Baik, silakan HP-nya disimpan lagi ke tas masing-masing. Sekarang Bapak akan membiasakan dulu kalian untuk berliterasi. Silakan dibuka PDF-nya atau website yang biasa kalian gunakan untuk membaca. Bapak kasih waktu literasinya 3 menit. Silakan dimulai.
literasinya sudah cukup ya. Silakan kalian simpan lagi HP-nya atau gawainya ke tas masing-masing. Baik, sudah selesai ya literasinya. Nah, kali ini kita masuk ke tahap apersepsi, mengaitkan materi lama dengan materi yang baru. Bapak tanya dulu deh. Pembelajaran sebelumnya kita belajar apa? Teks hikayat. Apanya yang diidentifikasi? Struktur. Setelah struktur, kaidah kebahasaan. Setelah itu kalian nyari apanya? Nyari nilai-nilai yang ada dalam teks hikayat, ya. Nilai apa saja? Moral, sosial, budaya, pendidikan, dan agama. Ada 5 nilai ya yang ada dalam teks hikayat, ya. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan tujuan atau materi apa sih yang akan kita pelajari hari ini. Materi yang akan kita pelajari hari ini tidak lepas dari materi yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kalian mencari nilai yang ada dalam teks hikayat, nah sekarang kalian akan mengubah teks hikayat ke teks cerpen, ya, dengan memperhatikan nilai. Tuh. Tapi Bapak mau menjelaskan dulu deh, tujuannya apa sih kalian mempelajari tema ini? Nih, yang pertama ya. Siswa mampu membuat cerita rakyat atau hikayat ke dalam bentuk cerpen dengan memerhatikan isi pokoknya tidak kalian ubah, tetap ya. Yang pertama kalian ubah teks hikayat menjadi teks cerpen dengan memerhatikan isinya. Isinya jangan diubah, ya. Tujuan yang kedua, nah, siswa mampu membuat cerita rakyat ke dalam bentuk cerpen dengan memerhatikan nilai-nilai. Nilai-nilai yang ada dalam cerpen itu jangan kalian hilangkan. Seperti itu. Ngerti ya? Sebelum Bapak menjelaskan lebih jauh, Bapak mau melakukan pretest dulu. Atau tes awal, Bapak mau mengukur kemampuan kalian dulu. Silakan dibuka HP atau gawainya. Silakan dibuka di tautan atau link yang sudah Bapak bagikan ke grup WhatsApp. Silakan pengerjaan pretestnya Bapak kasih waktu 3 menit. Selamat mengerjakan. Gimana? Sudah selesai mengerjakan pretestnya? Alhamdulillah kalau sudah selesai. Silakan HP atau gawainya disimpan lagi ke tas masing-masing, ya. Baik, Bapak akan menjelaskan materi yang akan kita pelajari hari ini ya. Silakan simak ke PowerPoint yang sudah Bapak tayangkan. Teks hikayat, tema besarnya atau poin besar materi hari ini di bawahnya adalah mengubah teks hikayat menjadi teks cerpen, ya. Nanti kalian akan mengubah teks hikayat menjadi sebuah bentuk baru, yakni teks cerpen atau cerita pendek, ya, seperti itu. Nah, teman-teman harus tahu dulu apa itu mengubah. Ya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengubah artinya adalah menjadikan lain dari semula. Ya. Sudah berubah bentuknya. Sudah tidak seperti yang pertama. Ya, kalau pertama dalam konteks pembelajaran hari ini adalah dari teks hikayat, kalian ubah ya bukan rubah. Kalau rubah itu hewan. Kalau ubah
adalah menjadikan lain dari bentuk semula, ya, itu ubah. Slide selanjutnya, nah lihat pengertian isi hikayat. Nah, teman-teman nanti ketika mengubah teks hikayat menjadi cerpen, yang perlu diperhatikan adalah isinya. Apa itu isi? Coba kita lihat. Isi hikayat adalah apa saja yang terkandung dalam teks tersebut. Apa saja yang terkandung dalam teks tersebut, baik unsur intrinsik maupun unsur ekstrinsiknya. Ya, itu nanti kalian pertahankan. Nah, yang harus kalian pertahankan juga yang kedua adalah nilai-nilai yang sudah Bapak jelaskan pada pembelajaran sebelumnya. Nilai-nilainya adalah yang pertama nilai budaya, ya. Nilai budaya adalah nilai yang ada di satu masyarakat, ya. Yang kedua nilai moral, yang ketiga nilai agama atau religi, yang keempat nilai pendidikan atau edukasi, dan yang kelima adalah nilai sosial, ya. Nilai-nilai ini harus kalian pertahankan ketika nanti kalian mengubah teks hikayat menjadi teks cerpen, ya, seperti itu. Nilainya harus dipertahankan. Nah, ini langkah-langkah yang harus kalian ketahui ketika kalian mengubah teks hikayat menjadi teks cerpen. Yang pertama adalah membaca teks cerita rakyat itu dengan cermat. Jadi kalian harus mencermati, memahami betul teks hikayatnya. Poin kedua, memahami isi cerita teks cerita rakyat. Ya. Harus benar-benar paham alurnya dari awal sampai akhir ceritanya. Supaya nanti ketika mengubah ke cerpen, teman-teman mempertahankan keutuhan ceritanya. Ya, harus paham. Kalau di hikayat paham, di cerpen juga insya Allah paham. Ya, dari A sampai Z-nya tahu. Yang ketiga, ubahlah teks hikayat setiap paragraf. Nah, untuk memudahkan saja, mengubahnya setiap paragraf, ya. Dan tuliskan kembali menjadi cerpen. Seperti itu ya, dengan mempertahankan isi dan nilai-nilainya, ya, seperti itu. Itu materi dari Bapak. Sebelum kalian mengubah teks hikayat menjadi teks cerpen, kalian saksikan dulu teks yang akan kalian ubah ya, tapi dalam bentuk video, ya. Silakan simak di layar. Hikayat animasi Semro. Semula ada saudara yang beranak. Tak seberapa lama setelah ia berdoa kepada Tuhan, maka saudagar Mubarak pun beranaklah istrinya, seorang anak laki-laki yang diberi nama Ozan Maimun. Ada anak raja Ajam berkuda, lalu melihat rupa Bibi Zainab yang terlalu elok. Berkecanlah melalui orang perempuan tua. Maka pada suatu malam, pamitlah Bibi Zainab kepada burung piung itu dan menemui anak raja itu. Maka saudagar itu pun menangkap anak kera itu untuk mengobati anaknya. Baik, sudah selesai ya nontonnya? Sudah, alhamdulillah. Bapak mau nanya dulu deh ke kalian. Apa isi video yang barusan Bapak putar? Pak, saya izin menjawab. Ini yang saya tadi tangkap dari cerita hikayat Bayan Budiman ini. Ini menceritakan seorang raja yang memiliki anak bernama Ozan Maimun. Kemudian dia beristri dan dia ini ingin berjelajah gitu ya, mencari perniagaan. Kemudian tetapi istri yang ditinggalkan
melakukan perbuatan yang tidak terpuji gitu Pak. Dan kemudian mencoba dihentikan oleh Bayan, dan ternyata berhasil dihentikan melakukan perbuatan yang tidak terpuji itu oleh seorang Bayan. Terima kasih Hanif ya sudah menjelaskan isi dari video itu. Jadi ada seorang raja punya anak Khojan Maimun, istrinya mau berbuat sesuatu yang tidak baik, tidak terpuji, tapi alhamdulillah bisa dihentikan oleh seekor burung bayan ya. Tadi Hanif sudah menjelaskan seekor burung bayan alhamdulillah menghentikan perilaku tidak terpuji dari istrinya Khojan Maimun ya. Terima kasih Hanif. Bapak mau nanya lagi deh. Nah, sekarang kira-kira apa perbedaan antara hikayat dan cerpen? Ada yang bisa menjawab? Oh, silakan Daita. Izin menjawab. Jadi perbedaan antara hikayat dengan cerpen itu di bagian sastranya. Jadi kalau hikayat itu adalah sastra lama, kalau cerpen itu sastra modern. Terus dari latarnya juga berbeda. Kalau misalkan hikayat itu latarnya di istana sentris atau di lingkungan kerajaan. Kalau cerpen itu nggak terikat oleh kerajaan, tapi dinamis, jadi bisa di mana saja. Tapi biasanya itu di kehidupan manusia sehari-hari. Kemudian dari segi bahasanya juga berbeda. Kalau misalkan hikayat itu menggunakan bahasa Melayu, kalau cerpen itu menggunakan bahasa Indonesia. Mungkin segitu saja sih Pak. Baik, terima kasih Daita ya telah menjawab perbedaan antara hikayat dan cerpen. Tepuk tangan dulu untuk Daita. Pertanyaan selanjutnya Bapak mau nanya nih. Bagaimana cara mengubah hikayat menjadi cerpen? Kan pokok pembahasan kita itu ya. Ada yang bisa bantu menjawab? Oh, silakan. Saudari Febri, silakan. Terima kasih Febri ya sudah menjelaskan bagaimana cara mengubah hikayat menjadi cerpen. Barusan Bapak nanya. Sekarang ada pertanyaan gak dari kalian? Ada, silakan. Sarah. Aku Pak, Baik, silakan. kegiatan apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Terima kasih Sarah. Kita hari ini akan mengubah teks hikayat menjadi teks cerpen. Jadi nanti kalian mengonversi istilah modernnya, mengonversi dari teks hikayat menjadi teks cerpen dengan memerhatikan isi pokoknya jangan diubah, dan nilai-nilai yang ada dalam hikayat itu jangan diubah pula. Seperti itu ya. Baik, tahapan selanjutnya Bapak bagi dulu kelompok kalian ya. Sebenarnya Bapak sudah membagi ya, dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu dari awal sudah dibagi kelompok ya. Sudah tahu kelompoknya, masih ingat? Masih ingat. Baik, silakan bergabung dengan kelompoknya. Bapak tentukan duduknya ya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Silakan bergabung dengan kelompoknya. Bapak bagikan dulu LKPD-nya ya. Ini LKPD lembar kerja peserta didik. Nanti kalian mengerjakan proyeknya di sini. Proyek pengubahan teks cerita rakyat atau hikayat menjadi teks cerpen ya. Bapak bagikan dulu LKPD-nya. Nah, Bapak jelaskan sedikit. Kita mulai dari KD-nya dulu. Lihat, KD dan IPK. KD itu kompetensi dasar. IPK itu indikator pencapaian kompetensi. Nah, lihat, KD-nya 4.8. Mengembangkan cerita rakyat
ke dalam bentuk cerpen dengan memerhatikan isi dan nilai-nilai. IPK-nya 4.8.1 membuat cerita rakyat ke dalam bentuk cerpen dengan memerhatikan isi. Ya. 4.8.2 membuat cerita rakyat atau hikayat ke dalam bentuk cerpen dengan memerhatikan nilai-nilai. Seperti itu penjelasannya ya. Silakan kalian diskusikan mau berapa lama pengerjaan proyeknya. Gimana, sudah diskusi dengan kelompoknya mengenai waktu? Bapak tanya deh, kelompok 1 kira-kira berapa menit sanggup mengerjakan proyeknya? 15 menit. Kelompok 2 berapa menit? 25 menit. Kelompok 3 15 menit. Kelompok 4 15 menit. Kelompok 5 20 menit. Kelompok 6 mau berapa menit? 25 menit. Beragam ya. Beragam jawabannya, mungkin kemampuan kelompoknya dalam mengubah juga berbeda-beda. Baik, Bapak ambil jalan tengahnya saja ya, sesuai kesepakatan kita. Bapak kasih waktu deh, takutnya 15 menit terlalu singkat. Bapak kasih waktu 20 menit pengerjaannya ya. Silakan, selamat mengerjakan.
Gimana anak-anak, sudah selesai mengerjakannya? Alhamdulillah kalau sudah selesai. Pak, saya mau bertanya. Oh boleh. Ini saya meminta saran untuk isi ininya. Baik, Bapak lihat dulu ya. Baik, masing-masing kelompok harus mempresentasikan hasil kerjanya. Namun yang pertama tampil, Bapak tentukan ya. Yang pertama tampil, silakan kelompoknya Putra. Tepuk tangan dulu untuk kelompok Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu mengubah teks hikayat Bayan Budiman menjadi sebuah teks cerpen. Sebelumnya, perkenalkan, saya Natasha Putri Kamila sebagai moderator. Sebelah kiri saya ada Putra Naga Mulyana sebagai pemateri 1. Sebelah kiri dari Raga ada Alia Nurul Asika sebagai pemateri 2. Sebelah kiri dari Alia ada Nasbol Maila sebagai pemateri 3. Baik, langsung saja silakan kepada pemateri 1 untuk membacakan. Ini menceritakan tentang saudagar bernama Fajar yang memiliki seorang putra bernama Fajar Maimun. Apabila telah cukup umur, maka putranya ini akan dinikahkan dengan Bibi Zainab. Namun Fajar Maimun berencana untuk berlayar dan berniaga sehingga dia membeli 2 burung yang nantinya dapat dijadikan teman oleh istrinya. Terima kasih kepada pemateri 1. Selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri 2. Silakan. Ketika yang nantinya dapat dijadikan teman oleh istrinya, ketika hendak pergi, Fajar Maimun berpesan kepada istrinya agar senantiasa berdiskusi dengan 2 burung tersebut sebelum mengambil keputusan. Namun setelah Fajar Maimun pergi, Bibi Zainab merasa kesepian hingga tanpa sadar ketika sedang di dekat rumah ia berbalas dendam dengan putra raja. Semenjak hari itu, dua insan saling tidak bisa. Terima kasih kepada pemateri 2. Selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri 3. Sebelum pergi, Bibi Zainab telah bercerita kepada salah satu burung akan tetapi burung tersebut malah memberikan teguran dari Bibi Zainab marah. Dan tanpa sadar, mereka burung tersebut menyerang. Kemudian Bibi Zainab bertanya kepada burung tersebut suatu hari dan burung tersebut mempunyai perhatian Bibi Zainab sebagai makanan yang Bibi Zainab itu bergabung dengan raja. Hingga akhirnya Fajar menghukum kembali. Itulah hasil kerja kami. Apakah ada saran dan masukan? Silakan Febri. Saya perkenalkan, saya Febri dari kelompok 2. Saya ingin memberi saran tentang isi teks tersebut. Kurangnya dalam penulisannya tentang burung bayan itu sendiri. Jadi mohon lebih teliti lagi dalam menceritakannya. Terima kasih kelompok 6 yang sudah mempresentasikan proyeknya dan juga Febri yang telah memberikan saran dan masukan terhadap kelompok yang presentasi. Sedikit masukan dari Bapak. Yang pertama untuk kelompok yang presentasi, gini. Jadi dalam cerita kan si burung bayan itu menceritakan beberapa hikayat ya, beberapa kisah ya. Nah, tadi juga dari Febri katanya kurang lengkap. Memang harusnya diceritakan lagi saja yang di akhirnya. Diakhirkan itu si burung bayan bercerita mengenai anak manusia yang mengalami luka gigit dan harus disembuhkan oleh daging kera atau monyet ya seperti itu. Nah, poin-poin itu harusnya dijelaskan juga di cerpennya ya. Kan tadi poin yang utama adalah mempertahankan isinya. Ya,
isinya harus dipertahankan. Tentunya jangan sampai ada yang dipotong atau dihilangkan. Itu tidak boleh ya, isinya. Dan yang dipertahankan adalah nilainya. Seperti itu ya. Untuk dari segi penampilan sudah bagus ya. Terima kasih untuk kelompok 6. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 6. Sekian dari Bapak. Silakan duduk ke tempat masing-masing. Baik, kita masuk ke post-test ya. Post-test adalah tes akhir yang mengukur kemampuan kalian. Silakan dibuka gawai atau HP-nya ya. Masuk ke link atau tautan yang sudah Bapak bagikan. Pengerjaannya Bapak kasih waktu 3 menit. Silakan, selamat mengerjakan. Baik, pengerjaan post-testnya sudah selesai ya. Silakan disimpan lagi HP atau gawainya. Semoga nanti nilai post-test naik dibandingkan dengan pre-test ya. Kita masuk tahap refleksi. Refleksi adalah menyimpulkan pembelajaran dari awal sampai saat ini. Sampai menjelang akhir pembelajaran saat ini. Ada yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Saya Pak, menyimpulkan untuk pembelajaran hari ini kita belajar materinya itu mengubah cerita hikayat menjadi cerpen. Kemudian kita disuruh menonton hikayat Bayan Budiman. Setelah menonton kita tuh ditugasin sama Pak Febri buat mengubah cerita hikayat Bayan Budiman menjadi cerpen yang menjadi tujuan pembelajaran hari ini. Mungkin sekian dari saya gitu Pak. Baik, terima kasih Daita telah menyimpulkan pembelajaran hari ini. Ya, Bapak simpulkan sedikit. Benar kata Daita, kita mengubah dari teks hikayat menjadi teks cerpen. Ya, seperti itu. Kenapa perubahan harus terjadi? Karena di dunia ini tidak ada yang kekal dalam satu posisi, ya. Harus ada perubahan. Sama seperti kalian. Nanti para siswa harus jadi agen perubahan, apalagi nanti menjadi mahasiswa, agen of change. Maka nilai perubahan itu harus dipertahankan. Berubah, tentunya menjadi yang lebih baik. Seperti itu ya. Sekian pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Kita tutup dengan doa. Silakan dipimpin doa penutup oleh KM-nya. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Dari salam